Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman untuk waktunya. Pak Firman sudah berkenan untuk bekerja sama berkolaborasi dengan saya kaitannya dengan pada program guru penggerak di supervisi akademik ini. Pak Firman nanti akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, Pak Firman itu dari tujuan pembelajarannya itu nanti apa yang akan disampaikan? Sesuai dengan media ajar atau yang kita sampaikan bahwa kita akan tentang bagian-bagian tujuan. Berarti murid mengetahui bagian-bagian mulai bagian tujuan. Kemudian yang kedua kalinya, jadi anak itu akan mengenal bagian tujuan secara persis. Jadi hanya bunga yang mana nanti anak bisa menentukan sesuai yang kami harapkan bahwa itu tidak hanya mengenal tapi juga nanti anak-anak bisa menunjukkan, bisa mengambil atau mungkin menggunting, oh ini yang namanya bunga, kita tunjukkan. Nanti dari kegiatan itu otomatis nanti kan ada anak-anak yang ada diferensinya. Jadi perbedaan anak itu ternyata anak itu bisa menunjukkan bagian tumbuhan itu bisa mungkin dari gunting itu atau mungkin dari ngambil bagian yang lain, dan nanti kan ternyata anak itu sudah sekali dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi walaupun mungkin tulisnya sama tapi apa yang dilakukan anak kadang berbeda. Nah, dengan perbedaan itu nanti guru bisa mengintegrasikan ternyata anak si 1, si 2, dan 3 dan sebagainya itu guru akan tahu. Kemudian untuk langkah memberikan evaluasi terakhir itu kan berbeda. Berarti anak itu nanti mengenal bagian-bagian tumbuhan dan bisa membedakan mana batang, mana daun, mana bunga, mana akar. Terima kasih Pak Firman. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran sekarang area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Jadi selain kita ke konteks bagian-bagian tumbuhan ya, jadi salah satu yang kita terangkan itu bagian-bagian tumbuhan. Jadi mungkin anak-anak nanti akan lebih luas mengenal tentang bagian-bagian tumbuhan yang lain. Jadi mungkin bisa menunjukkan atau mungkin mengenal, mungkin ketika di lingkungan itu bisa mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan yang lain. Kemudian juga bagian tumbuhan itu kan bisa dikreasikan juga sih Pak, mungkin bentuk apa nanti, atau mungkin dia menggambar atau menempelkan itu. Kemudian juga bagaimana sikap terhadap lingkungan berkaitan dengan tumbuhan itu, ketika melihat ternyata daun itu bisa jatuh itu mengotori jalan dan sebagainya. Apa yang dilakukan itu biasanya anak menyapu dengan sendirinya, begitu tempat sampah mereka kan mesti ya menemukan hal itu. Terima kasih Pak Kiran. Jadi kalau saya tangkap dari yang disampaikan Pak Kiran itu, Pak Kiran itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun program-programnya. Tadi anak bisa menempelkan, membimbing sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Kalau akar ya akar, kalau batang ya batang, daun ya daun. Dan tadi Pak Kiran sudah menerapkan kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, harus budaya positif, bagaimana ketika melihat lingkungan yang kita bisa dibersihkan seperti itu. Terima kasih. Terus pertanyaan terakhir nih Pak Firman, strategi yang disiapkan nih Pak Firman apa Pak Firman? Ketika kita mengajarkan setiap guru pasti ada yang disiapkan ya.
Yang pertama tentang administrasi Pak ya. Administrasinya itu banyak siapa guru ngajar. Ya. Kita kan patokannya kan mengajar kan kita ke itu ya Pak, ke Prota Promes, Prota Promes program tahunan semester. Nah materi itu kira-kira jatuh pada bulan keberapa. Kemudian nah, setelah itu nanti kita lihat jadwalnya, jadwalnya biar sesuai. Jadi kalau apa kita lihat Prota Promes kan bisa pas, jadi dalam program itu akan tercapai dengan sempurna. Kemudian yang lain itu apa bahan ajarnya, bahan ajar, kemudian apa peraga kita siapkan. Nah mungkin yang kita kembangkan itu kan bisa melalui elektronik atau mungkin media gambar dan sebagainya. Yang penting maksud itu biar menarik perhatian siswa biar belajar dengan baik. Di strategi yang disiapkan tadi sudah mempersiapkan perangkat ajar, mulai dari Kota Promes, melihatnya jadwalnya bulan ini kira-kira materinya apa, terus kaitannya dengan alat peraga, apakah itu media gambar atau video pembelajaran, seperti itu. Ada yang mungkin Pak German ingin ditambahkan strategi yang disiapkan atau cukup? Strategi sebenarnya kan untuk mengajar kan anak itu sudah proses untuk dia siap untuk belajar, siap belajar. Nah kita baru masuk ke materi yang kita ajarkan. Jadi kondisi siswa dari awal itu harus siap untuk belajar. Itu bagaimana guru itu bisa mempersiapkan kita itu bisa belajar dengan baik. Mengetahui kondisi siswa itu harus benar-benar kondisi siap menerima pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Pak German waktunya. Terima kasih. Kelas 4 kelas 4 kalau pakai mati dengan kamu siap ya. Kelas 4 dan dengan tengah siap ya berdoa tangan gini ya. Yuk angkat tangan sampai ke muka. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat siang. Bagaimana mau tanya? Siapa yang sudah maaf tadi? Nadia. Yang sudah mandi? Ya. Yang sudah mandi ya naik. Ada mandi ya. Udah. Siapa yang sudah sikat gigi? Oh, punya sikat gigi banyak di rumah ya. Nadia, sudah potong buku belum? Coba lihat bukunya, coba lihat. Panjang enggak? Kamu panjang enggak? Coba lihat dulu. Iya, bagus semua ya.
Berarti kamu sudah menjaga kebersihan. Oh iya. Sudah gosok gigi, sudah potong kuku, sudah mandi. Sudah. Oh, pakai handuk. Mandinya pakai apa? Handuk dan tapi kita mandi pakai apa? Sabun juga ya. Oh ya. Siapa yang mandi sendiri? Aku boleh. Oh, Dewi. Nah, dia yang mandikan enggak? Oh, sendiri. Sendiri. Kira mandi sendiri. Institusi mana? Oh, dibantu mama. Oh iya. Siapa yang tadi dikasih uang sama gue? Kira uangnya. Iki mau namanya tuh. Oh, gitu pernah juga. 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 10.000. 10.000 ya. Kira? Pak, enggak ada Pak. Pak. Kira kamu berapa Ren? Kamu punya? Lihat. Itu ada uangnya. 2.000. Beli Asta ya? Iya. Ya, Asta ya. Nih. Hadiah kamu berapa ya? Hadiah. Coba lihat. Alah, 5.000. Enggak apa-apa. Mahal. Kata minta. Enggak apa-apa. Sekarang coba lihat. Ini. Oh iya. Kali kumpul ya. Itu beli apa kamu nanti? Ada. Oh, es teh. Oh gitu. Kamu jualan gula ya? Gitu. Pak. Iya. Oke. Hari ini kita makan belajar ya. Belajar tentang tumbuhan. Coba perhatikan di sini. Perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Bunga. Nah, gambar pohon apa? Ini apel. Oh, apel. Setiap keinginan yang kita Apel. tidak semuanya harus Gambar apa? Gambar apa dia? Gambar apa, Pak? Kilo. Ya ini gambar apa? Oh, ini. Ternyata ini gambar tomat. Hah? Apa? Tomat. Tomat. Lagi ngomongnya apa jenisnya? Apa? Oh iya, ada apa-apa. Kamu ya. Ini gambar tomat. Siapa yang pernah makan tomat? Aku. Ya. Rasanya apa? Enak. 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 Apa? Apa? Oh, rasanya enak. Apa? Rasanya apa? Rasanya dengan tomat? Manis, kecut, manis, ada kejunya. Tomat digunakan untuk apa ya? Kamu tahu? Untuk nyambel. Pak. Coba nyambel. Buat di jus. Oh, di jus bisa, nyambel bisa, nyambel bisa. Ya. Nah, kalau tulisan buat tomat ya, tomat itu pasti ada apa bagian-bagian tumbuhan tomat. Nah, nanti Warna apa, Pak? Kelihatannya. Nadia tambahin Nadia di depan Nadia. Bukan. Ini tambahin di situ ya. Nah, kakaknya tambahin ya. Dia nanggunya. Nanggunya. Ini Mbak. Boleh tinggalnya Mbak. Ini Mbak, ambilkan Mbak. Ini Pak. Kamu sama tamu enggak? Besok. Kamu sama tamu. Atau yang ini apa ya? Aku bentar. Kemarin tengah baik ini. Ya ya. Nah.
Nah, tengah ya. Sini tengah sini. Tengah sini. Oke. Sini tak. Terus tumbuhan tomat pasti ada bunganya. Cekel tak orang tiga. Masih gunting. Masih gunting. Aku pak. Masih guntingnya. Yo, Sedang masih gunting. Coklat tanganku. ini ada tengah-tengah. Tengah kayak tadi. Sampai sini ya. Dari sini. Tuh, 2, 3, 4. Yo, sini. Nah. Sekarang gantian yang nempel lagi. Aku. Yo kamu. Masih gunting. Kamu sebutin. Yang nah. Aku pak. Masing-masingnya siapa? Sekarang daunnya. Nah. Tangan. Aduh kena tangan dulu. Aku pak. Pak. Gantian aku. Daunnya ini. Di daunnya. Nempel Latifah ya. Pak, apa? Anak lagi pak. Nenek. Makan ya pak. Ini. Kebalik. Terus kamu. Sini. Ya. Oke. Ada itu ya pak, jatuh. Terus kamu. Potong nih. Amanda. Namanya Amanda. Gue Amanda. Amanda. Ya. Amanda ini. Nanti. Ya, lagi ngomong. Nanti ngomong. Ini lah apa? Yes, ya. Buke TV. Di sini wae dah. Buke TV. Di sini loh. Buke ta. Yo, kata lagi. Ada. Ada tanggal 5 bulan ini dah. Aku. Balik kiri. Yang lain dua juga. Kita belum pak. Yuk kita. Nan, jangan. Nan. Ayo. Tiga digunting. Sini kamu tadi. Amanda duduk mana? Ya aja pak. Di pak. Kamu duduk nggak? Aku mau papa. Mau pak. Ini terakhir. Pak. Pak teman. Aku mau papa. Terus ini sekarang yang Opang, tak potong sendiri. Sekali kata Latifah. Tahu kok. Aku cekal yang tahu. Apa bapak? Ini Amanda. Wah, sekali kata wah. lagi cepat. Potong ke. Sudah tak tanganku loh pak. Yang lain duduk. Kamu nanti mami nanti. Nanti minumnya nanti. Nanti deh. Jangan apa? Duduk. Terus ya. Nanti anakku pak. Masih satu ya. Kuning kayaknya. Nih, coklat tangan dulu. Ini pak. Sekarang ini Mbak ya. Ini ya, benar ini ya. Nah, menurut. Sama pak. Sekarang duduk semua, duduk. Perhatikan semua. Oke. Itu gambarnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya yang tadi gambar apa tadi? Buah tomat. Ya. Nah ini tomat itu, ini pohon tomat. Ya. Pohon tomat itu ternyata di sini yang paling atas ada bunganya. Nah ini bunga tomat. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Warnanya apa? Warnanya apa bunga nih? Kuning betul. Ini bunganya. Ini batangnya ini Pak ya. Ini ya Pak ya. Ini batangnya, ini batangnya. Ini batang juga. Yang paling atas daunnya. Ini kan mana Ren? Daunnya Ren? Kulen nih, kulen. Nah betul. Amanda mana Amanda? Daunnya mana? Itu. Ah. Nadia mana daunnya? Daunnya mana daunnya? Ini kamu? Daunnya mana? Oh iya. Warnanya apa Mbak ya? Apa? Oh hijau betul. Jadi semua daun warnanya hijau. Kemudian batangnya mana? Ren. Yang kayak gini Ren. Batangnya Ren. Ren. Yang tengahnya Ren. Nah. Yang tengah itu Ren. Batang. Ya. Batangnya witnya. Wit ya. Witnya ya. Terus bunganya nggak ada sih. Bunganya mana ya? Bunganya biasanya yang paling atas ya. Ini bukan yang tidak ada bunganya. Nah. Sini yang ada bunganya ini, sini. Enggak. Ini daunnya, ini batangnya. Nah, harus letak. Ini akarnya juga. Nah, ini apa sampai ini? Ini akar. Nah, ini akarnya ini. Sini Mas. Kasih tahu Pak, bagaimana sekarang? Ini namanya akar yang tadi kamu tempelkan di sini. Nggak mau kok. Ini akarnya. Ya. Ini mana? Ini daunnya. Mana daunnya mana? Batangnya mana yang mana? Ini. Kita nanarin. Belum. Nah, ini kita akan bawa ke kelas ya. Sementara sudah ya, kita kembali ke kelas lagi. Ya. Nanti kami sudah keluar kelas, sudah melihat apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan bunga. Nah, tumbuhan bunga tadi ada bunganya, ada daunnya, ada apa? Buahnya, ada batangnya, ada ini akarnya. Nah, ini tadi ini namanya tumbuhan juga, ya. Yang paling bawah namanya apa ini tadi? Ini akarnya betul. Yang paling atas ini namanya daunnya. Yang ini batangnya. Enggak. Buahnya enggak ada ini. Karena bukan tumbuhan bunga. Jadi siapa yang sudah tahu bagian-bagian tumbuhan? Yang sudah tahu? Hah? Yang pertama, yang sekarang mulai dari yang terakhir ini namanya apa? Ini apa namanya? Akarnya. Oh iya, ini akarnya, ini batangnya, ini buahnya, ini daunnya, ini bunganya. Kira tahu Ren? Ren? Siapa Ren ini namanya Ren? Batangnya. Kilo. Kita betul mau. Ren? Siapa yang tahu? Apa? Batangnya. Ini loh. Paling bawah sendiri. Ini batangnya, yang ini apa? Ini akarnya. Nadia tahu? Tahu. Kamu tadi kan? Ini apa? Ini apa? Namanya apa? Akar. Terus ini?
Siapa yang belum tahu? Ya? Yang paling atas sendiri namanya apa lagi ini? Bunga. Oh. Terus warnanya hijau apa ini? Godongnya atau daunnya. Yang untuk penumpang godong namanya apa? Ini batangnya. Yang warnanya yang ini, yang dimakan kamu? Buahnya. Terus yang warnanya hijau? Yang hijau ini? Daunnya. Yang warnanya merah, yang kuning? Warnanya apa? Yang kuning? Apa ini yang ini? Bunga. Ini daun. Ini apa? Buah. Ini batangnya. Terus ini akarnya betul. Jadi setiap bulan pasti ada 5 komponen ini ya. Bunga, daun, buah, batang, akar. Yang tidak mesti ini ya bunganya. Tugas kamu nanti menempelkan ya mana yang disebut bunga, mana yang disebut apa ini daun, mana yang termasuk buah, yang ini yang batang mana, yang akar mana. Oke, sudah tahu toh? Oke. Guntingnya lah kasih satu-satu. Nanti potong sendiri ya. Udah ya. Oke. Ini siapa yang mau nyalin di rumah? Baru tadi. Oh, tempat apa? Ada ya nanti begini. Oke. Ini gambarin satu-satu. Terus tugasnya kamu menempelkan di kertas. Perhatikan caranya. Ya. Tugas kamu nanti disebut namanya sini ya. Tugas kamu menempelkan. Tadi kan sudah kasih gambar. Nah. Ya, semua ya. Nanti tugas kamu. Tugas kamu menempelkan yang pertama bunga. Tempelkan bunganya mana? Digunting. Bunganya mana? Bunganya mana? Ini loh. Ini loh gunting bunga. Nanti C. Terus kedua menempelkan daun. Daun ini gunting tempel situ ya. Yang ketiga menempelkan batang di batangnya ya. Gunting tempel ke ya. Ini ya. Yang terakhir menempelkan akar ini. Oke. Sekarang yang pertama ya, yang namanya bunga. Bunganya mana? Buah. Bunganya mana ini? Bunganya ini kecil nih. Gunting. Ya. Gunting. Apa? Tempel kayu Mbak, Mbak.
Ini itu yang ini ya. Ini ya. Ayo. Kira di sana Ren. Ini kan teman saya. Amanda bisa nggak? Kiran penting Ren. Kiran. Kiran. Kiran ya. Amanda ini enggak. Penting ya Amanda ya. Dari sini, sini. Kenapa apa? Kenapa apa nanti? Enggak. Enggak ya. Enggak. Kenapa mau? Pak, ini dulu, Pak. Ini dulu. Pak, ini, Pak. Nanti dikecilin nih, dikecilin lagi ya. Kecilin lagi. Di kota apa enggak kota? Ya terus. Gimana Mbak? Mbak gimana Mbak? Gimana? Hah? Enggak apa-apa. Pak, ini, Pak. Kamu bicara? Keren, keren. Pak, ini, Pak. Ya. Nah, ini nggak digunting, sisinya. Nggak digunting. Ini loh, Pak. Kamu udah. Ini loh, Pak. Sekarang daunnya. Mau mana? Ini, Pak. Ini, Pak. Tapi, Pak. Pak, yang mana, Pak? Pak, ini susah, Pak. Ini, Pak. Ya sini. Ini mana lime? Minta lagi. Ini, Pak. Sini lime. Yang mana mana Ren? Sama kan Ren? Ini Ren ya. Sama Ren. Sekarang daunnya. Daun. Apa belum? Ren. Ren kembangin Ren. Daunnya ini Ren. Ini Ren. Rahasia. Nanti udah selesai teman-teman, kita main di gua satu sih. Yuk teman. Sampai gila. Ada sama kan? Suka keren. Lah. Kamu sudah. Kembali.
pakai abang ini. Sekarang belajar mengenal tentang bagian-bagian apa? Tumbuhan. Ya, sudah di kelas, sudah di luar kelas, ya. Karena udah tahu kan toh belajarnya hari ini. Jadi mana yang disebut paling sama daun, bunga, daun, terus apa? Apa? Paling apa namanya? Paling apa namanya? Bunga, ini daun, buah, batang, akar. Ya. Kamu sudah bisa menempelkan nilai Nadia. Halo, Latifa, Bone Iren, Bone Amanda. Semua sudah bisa ya. Ya. Siapa yang di rumah punya pohon? Aku. Pohon apa? Pohon itu. Oh, tomat. Ya. Kamu punya enggak? Kalau pohon besar itu mesti banyak daunnya. Terus kalau banyak daunnya pasti ada yang jatuh. Kira-kira kalau di rumah ada pohon apa? Mangga. Terus bawahnya pasti ada daunnya yang kering. Itu gimana biar bersih? Disapu, ya. Biar disapu biar apa? Bersih. Ditaruh di tempat sampah atau di ya. Terus semua tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia enggak? Bermanfaat, ya. Pohon yang tinggi bisa melindungi orang biar kalau panas biar teduh, ya. Keren ya, kan? Oke. Mungkin ini yang kami sampaikan pada hari ini. Setelah ini kamu nanti apa? Istirahat. Apa? Istirahat. Ya. Anak-anak sudah belajar tentang tumbuhan bagian-bagian tumbuhan tomat, ya. Bagian tumbuhan tomat. Oke. Nah, sudah tahu semua? Sudah. Terima kasih. Setelah ini nanti kamu istirahat, terus nanti masuk lagi mewarnai gambar tumbuhan tomat. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Udin. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Dukungan dari keluarga Penuh ya, sekolah juga ya. Semua masih mendukung dan ini mohon maaf. Kami langsungkan pendampingan individu yang kelima dengan Pak Sukirman. Selaku senior ada senior lagi. Kalau Pak Kirman, Abdullah dan Pak Udin dalam menjalankan tugas di program pendidikan guru penggerak khususnya di Kota Semarang ini angkatan 8 termasuk seluruh juga berkaitan dengan pendampingan individu yang kelima. Kemudian di pendampingan individu yang kelima itu tujuannya nanti adalah bahwa dalam itu akan membuat rancangan program yang bermanfaat
tujuan secara detailnya itu nanti salah satunya adalah proses pelaksanaan supervisi akademik. Supervisi akademik secara detail nanti tidak perlu saya sampaikan yang poinnya saja di sini. Yang pertama berkaitan atau yang kemudian namanya observasi akademik. Itu ada pra observasi, kemudian pasca observasi, terus rencana observasi dan refleksi. Kita ini sudah masuk ke pasca observasi, di mana saya yakin nantinya sudah melaksanakan pra observasi maupun observasi jelas dengan Tim Bunga Audit yang dibantu oleh Pak Sukirman. Nah, fokus pendampingannya di dalam masyarakat di sini atau observasi itu adalah proses pembelajaran yang kegiatan murid. Tentunya yang pertama adalah pembelajaran bersosialisasi, kemudian pembelajaran yang mengandung unsur kompetensi sosial dan emosional, yang ketiga pembelajaran yang mengandung unsur. Kenapa yang pertama kok harus berdiferensiasi? Karena kalau pembelajaran kita itu diarahkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid serta belajar. Nah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu ada 3 komponen: minat murid, kesiapan murid, dan yang paling penting adalah juga profil belajar murid. Minat murid apa yang akan dia pelajari? Kesiapan murid bagaimana ketika anak itu sudah siap atau belum. Dia pada saat mau ikut pembelajaran itu galau, sedih, bahagia, itu berangkat dari siswa yang berbeda-beda, tentunya akan memiliki kesiapan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, diferensiasi yang berkaitan dengan profil belajar murid sesuai dengan gaya belajar siswa. Di mana gaya belajar siswa itu ada anak yang mendengarkan saja itu bisa, yang melihat saja bisa, menangkap maupun benar juga. Nah, dari sini otomatis saya yakin kemarin di Lokakarya maupun di pendampingan individu sebelumnya Covid di sekolah ini sudah melakukan namanya diagnostik assessment atau assessment diagnostik. Jadi tes awalnya itu sudah ada ketika anak itu masuk sekolah tinggi dan dilakukan beberapa semua. Namun dalam hal ini nanti Pak Udin sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan setelah kemarin melakukan pra-observasi dan observasi yang ada, tentunya dalam diferensiasi itu nantinya dari pedoman auditori atau pendengaran, terus melihat sama yang kinestetik, kan akan ada diferensiasi produk, diferensiasi konten ataupun diferensiasi proses. Nah, apakah itu dilakukan semua? Dilakukan semuanya monggo, hanya salah satu pun nanti yang panjenengan lakukan boleh, hanya satu saja boleh. Boleh ngambil hanya produknya saja, boleh hanya kontennya saja, ataupun boleh prosesnya saja. Nah, itu nanti pengalaman yang sudah dengan sekolah lain, kalau yang sekolah SLB di Surabaya itu tidak dilakukan lagi. Karena apa? Pasti sudah melakukan diferensiasi dengan kondisi anak. Ini yang saya mau ngasuh kabur itu di situ, Pak. Karena apa? Karena di sekolah formal umum itu saya yakin harus betul-betul dilihat. Nanti yang kalau sini sudah kelihatan, mungkin sudah diferensiasinya jelas. Gitu. Nah, ini harus sudah melakukan dan bukan hal yang baru kalau yang di SLB. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kompetensi sosial emosional itu ada 5 komponen yang nanti panjenengan akan melaksanakan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Dalam kesadaran diri panjenengan akan mengajar bersifat. Ini ketika ini salah satu bentuk kesadaran diri kita sebagai manusia yang begitu banyak. Ya. Artinya sebenarnya terserah agamanya apa, tetapi dia mengakui agama Tuhan begitu. Yang kedua adalah kesadaran sosial. Artinya kesadaran sosial itu contoh kecilnya ada sampah, anak itu mau membuang ke tempat sampah, itu kesadaran sosial. Ya.
Kemudian yang ketiga, manajemen diri. Manajemen diri si anak itu ketika mengikuti pelajaran, dia fokus atau tidak, atau dia reject, atau dia malah ngalamun, atau malah tidak fokus ke guru yang mengajar, tapi dia malah bermain dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan manajemen diri. Yang keempat adalah keterampilan berrelasi. Artinya keterampilan berrelasi itu tujuan pembelajaran yang panjenengan sampaikan kaitannya dengan materi, maka anak itu harus berdiskusi, berkomunikasi dengan materi yang ada. Nah, akan menyampaikan ke teman sejawat atau ke siswa yang lain, sehingga akan terjadi keterampilan berrelasi antar siswa satu dengan yang lain atau mengkomunikasikan materi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemarin Pak Udin sudah melakukan yang namanya observasi akademik atau sosialisasi akademik, dan saya ganti anak yang bisa menghitung 1 sampai 10 ketika di depan kelas, berarti anak itu sudah melakukan satu keputusan bahwa satu dia berani tampil, dia berani mengambil sebuah keputusan bahwa ini adalah satu, ini adalah dua, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah pengambilan keputusan yang kita. Dan yang terakhir mengambil unsur budaya positif. Tapi yang dengan sampaikan, yang dengan ceritakan itu pelunya itu di sini, kata kuncinya adalah apresiasi yang baik dengan proses pembelajaran, mengambil unsur KSI atau komunikasi sosial emosional, dan mengambil unsur budaya positif. Contoh budaya positif adalah ketika panjenengan belajar melakukan satu kesepakatan bersama, kesepakatan pasti menginduk dari aturan yang ada di sekolah. Contoh kesepakatan kelas yang ditanamkan kepada anak adalah datang tepat waktu, tidak dilakukan lebih biasa lebih. Karena apa? Kedatangan siswa di sini itu pengaruhnya dari orang tua. Kalau orang tuanya datangnya itu tepat waktu, pasti anaknya akan berpikirnya. Ini pengaruhnya luar biasa. Sehingga komponen atau stakeholder atau faktor-faktornya itu banyak sekali. Kalau siswa yang umum, saya yakin kan anak datang sendiri bisa. Tapi kalau yang jadi tidak mungkin karena ada faktor orang tua. Kemudian yang lain yang dibiasakan kaitan dengan budaya positif adalah membuang sampah. Yang jadi kita makan, ayo dibuang sampahnya termasuk budaya positif. Nah, ini harus yang ditekankan di dalam proses pembelajaran budaya positif kepada siswa atau anak didik kita. Walaupun juga ada yang lain yang kaitannya dengan budaya bisnis yang lain harus dari dulu di dalam proses pengajaran kepada murid yang ada di dalam. Saya kira itu Bapak Firman dan Pak Udin, Ibu. Terima kasih Pak Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua berada dalam keadaan sehat, walafiat, sehingga bisa tetap tenang rumah sehat di tempat yang yang saya hormati Pak Pati selaku PT Program Perkembangan Anak-anak, dan saya hormati Pak Jakpro selaku kepala sekolah yang selalu mendukung segala kegiatan program saya di program ini. Yang saya hormati Pak Firman selaku rekan sejawat yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas dalam hari kita berkolaborasi di PT 5 ini, program pendampingan individu ini nanti dilaksanakan setelah adanya observasi dan pasca observasi. Ada untuk yang sekarang ini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Firman yang kemarin itu kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang mengandung pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial dan emosional, dan budaya positif. Langsung saja di sini itu ada pengembangan diri, rencana pengembangan diri, sama refleksi diri pada waktu coaching. Di sini yang pertama itu membaca kata percakapan pasca observasi. Langsung saja kira-kira apa yang perlu disampaikan. Coba kita nanti yang
dengan yang maka pada dikasih bahwa materinya tentang tentang bagian-bagian yaitu jalannya ya ketika kita sudah masuk ya kita masuk tempat ini setelah itu ada 9 siswa yang ada kategori tiga jadi dari 9 itu yang kategori hanya 3 yang lainnya dengan berbeda itu nanti saya menyampaikan atau bahwa buatan itu harus bersifat diferensial jadi sulit dengan melawan anak yang nanti ya dalam hal itu akan nyaman dengan kebetulan pada awalnya kita mau mengajar tentu kan kita menyiapkan siswa bagaimana siswa itu mau belajar merasa tenang sehingga ketika nanti belajar yang pertama kali bahwa kita menyiapkan siswa itu pertama sesuai dengan kita berdua Pak ya. Tujuannya ini Pak ya. Namanya kelas 4 siap. Jadi jika saya begitu Pak. Kelas 4 siap. Anteng-antengan siap gitu. Pak siap ya. Betul Pak. Jadi anak-anak itu terpadu ke sana. Ketika mengucapkan siap itu benar sekali Pak. Lagi baternya Pak. Langsung refleksi siswa juga langsung siap gitu ya? Dalam siap. Yeah. Jadi itu langkah awal biar anak itu fokus ke gurunya. Kelas 4 siap, paling nggak sampai 2 kali sampai 3 kali lagi berdoa Pak. Berdoa selesai. Nah setelah berdoa selesai kita cerita kamu tadi sarapan apa gitu kan, makan apa? Nah kita tanya satu-satu Pak, dan nanti biar anak itu bisa menjawab atau merangsang setelah itu mereka mengutarakan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, ada yang makan mie, makan nasi, terus goreng dan sebagainya. Nah, kan setiap anak kan berbeda. Ada anak yang tidak mau menjawab. Nah, itu kita rangsang. Jadi kan teman-teman nih ngomong. Nah itu akhirnya anak kan mau kan. Walaupun kadang memang ada anak yang hanya ikut bukan temen ya Pak. Mau kan apa tadi telur. Ada yang nanti menirukan ada yang gitu. Jadi ada yang itu kan sudah langkah awal untuk kita kesiapan siswa. Nah itu ternyata mandirian anak atau dia bermanfaat kadang-kadang tidak mandiri tapi karena pengaruh temannya dan sebagainya. Nah setelah itu kita memang bisa ke langkah awal untuk menyampaikan materi. Langkah menyampaikan materi itu tidak langsung kita ke materinya enggak, tapi kita dicoba dulu lah. Seperti kan itu materi saya kan tentang apa ya? Kita keluarkan misalnya mereka bisa gambar atau mungkin kita beli di pasar ya, di situ kan ada tomat Pak ya, tomat Pak ya. Kita keluarkan tomat dari kan tomat. Nah, caranya siapa yang tahu ini ya?
semua ini telur ini ya, kemudian bermanfaatnya banyak banyak apa reaksi dari istilah itu. Nah, setelah itu kita terangkan bahwa maksud dan tujuan yang kita ajarkan itu apa. Jadi anak-anak tahu bahwa yang pada hari ini pelajarannya ini, kemudian tujuannya ini. Selain makmum Tujuannya kan tentang nah itu dan di situ kan kalau prakteknya kan pakai gambar Pak ya, gambar tentang tumbuhan. Tadi kan sebelumnya kan bicara tentang ini apa ini tomat. Nah kita mulai dari itu kita tempelkan gambar buah tomat. Nah setelah itu setelah kita tempelkan orang kan tahu oh iya itu tomat Pak, ini tomat. Saya yang pernah tahu tumbuhan ini, tumbuhan tomat ini, saya mau tahu siapa yang di rumah punya tomat. Siapa? Saya suka itu ya, menanam itu di pot itu, tomat ya, di pot dan setelah itu kan kemudian kita jelaskan tentang bagian tomat itu dari satu persatu ya Pak. Jadi kebanyakan ada 5 gitu ya. Bunganya banyak kita tempelkan buahnya dulu. Nah kita jelaskan tentang bahwa buah tomat itu ternyata ada buahnya, ada bunganya juga, karena ada buahnya kita tempelkan, kita jelaskan. Kemarin ternyata bunganya kok kayak segi 5 ya, kayak pisang ya. Kemudian setelah itu buahnya yang sudah saya berikan tadi. Nah setelah itu lanjut ke setelah buah daunnya. Kemudian setelah daun kan ada batangnya. Kemudian setelah batang buahnya sendiri, kemudian terakhir batang. Nah itu selain kita melihat anak sudah gambar, juga mungkin kita bisa menyuruh anak untuk menempelkan yang bagian itu kita tempelkan yang besar ya. Nah, korelasinya bahwa tumbuhan itu kan hampir sama ya, tapi ada komponen itu, ada bagian-bagian tumbuhan ada 5 atau mungkin paling tidak itulah. Nah, setelah itu anak kita ajak, berarti kita ajak keluar kelas biar anak itu benar-benar memahami tentang bagian tumbuhan itu. Nah, walaupun kalau di sekolah kan tidak ada tumbuhan tomat ya, tapi paling tidak kita mengetahui bagaimana anak itu bentuk daunnya, bentuk batangnya, akar dan sebagainya. Contohnya kita anak kemarin itu saya pernah ajak keluar, kemudian kita mengamati salah satu ini bunga yang di halaman sekolah yang ada. Nah, awal dari itu kita menghadapkan anak itu ke satu pohon. Artinya satu pohon, kita ambil pohon yang satu. Kita satu pohon. Anak-anak ini bukan tumbuhan apa ya ini, anak-anak tumbuhan apa ya ini, tanaman nah tadi anak-anak sudah mengenal tentang bagian tumbuhan. Nah sekarang di luar ini kan banyak tumbuhan ya, malah yang kamu sebut daun misalnya. Nah, anak suruh ngambil
salah satu daun. Nah, salah satu daun dari tumbuhan yang menjadi bagus. Nah, satu persatu anak-anak itu mengambil daun, Pak, mengambil daun, ya, daun. Dan apa sih tadi kita sebutkan apa yang mereka ambil, kita kumpulkan. Nah, dari cara mengambil kan beda-beda, Pak, ya. Ada yang apa, teh gitu, ada yang muklek, gitu kan, kan macam-macam, Pak, ya. Ada yang diambil dia temen nih, gitu. Nah, jadi kemampuan anak kan mereka beda-beda, Pak, ya. Nah, dan setelah langkah pertama mengenalkan tentang daun, kita mengenalkan bunga, ya, bunganya gitu. Ada salah satu bang apa itu ada bunganya tapi yang kecil, ya kan? Kalau kecil, yang ada bunganya yang kecil manis, ya. Tapi itu sekali. Nah, ternyata anak itu membedakan bunga itu juga bisa itu bisa banyak yang tahu ternyata bunga ini kita mungkin bunga itu juga daun, ya. Jadi, itu perlu pemahaman dari sini. Kemudian setelah itu mengenalkan batangnya. Jadi mana yang disebut batang? Saya kan di sini kan banyak tumbuhan tanaman, Pak, ya. Batang itu mana? Yang kalau batangnya pohon angsana, batangnya yang mana? Apa bisa langsung makan. Jadi selain anak tidak hanya memahami konsep, tapi anak juga praktik langsung. Jadi anak itu tahu benar bahwa ini yang namanya batang ini bisa diraba, apa rasakan ternyata ini yang namanya batang. Kemudian apa? Setelah itu ada daun tidak lagi, ada bunga sudah batang. Kemudian buah itu tadi yang saya memberi contoh apa tomat, ya. Kemudian di pohon ini kan juga ada yang berbuah, Pak, dalam arti walaupun buahnya tidak enak, ya. Tapi kan anak mengenal tentang buah tersebut. Saya anak itu ngambil bukan buah sini kan ada kan buah sana, ya, kan ada buahnya juga kan. Dan setelah itu anak akan tahu tentang buah. Kemudian yang terakhir akar mungkin bisa mencabut tentang apa tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini akarnya, akar ini punya apa? Nah, tumbuhan itu harus bisa hidup ketika kita harus ngambil makanan dari tanah. Bila kok nggak kelihatan apa mulutnya, gitu kan, karena anak-anak makanya dia Kalau makan itu harus pakai mulut, ya. Pakai mulut, kan. Ini nasinya tetap Nah, tinggi. itu kan kita sekarang bisa membedakan nanti ketika tanaman ini dicabut dan yang masih hidup kan beda. Kalau yang dicabut kan dia nggak bisa makan, makanya ketika dicabut nggak bisa makan. Nah, karena mati. Orang kalau nggak makan juga mati kan, gitu kan. Jadi kalau punya begitu. Jadi itu Pak sekilas tambahin tentang bagaimana salah satu tentang konsep tentang kemudian tujuan. Setelah itu anak-anak diajak ke kelas lagi. Nah, di dalam kelas nanti guru memberikan lembar kerja. Lembar kerja itu bagaimana anak bisa anak itu bisa menyimpulkan kembali atau mungkin tahu tentang konsep itu, tentang tumbuhan yang mana, dan yang buah yang mana, yang bunga yang mana, yang akan yang mana. Kita buat tadi kan di gambar itu kan sudah ada itu bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu tugas anak adalah menempelkan apa gambar bagian tumbuhan itu. Pertama kali harus menggunting
menempelkan di LK itu Pak. Ini yang bunga mana? Nanti jangan kita beri itu Pak tentang apa? Tumbuhannya itu bunga teman yang tadi nah nanti ada di situ kan ada ke bagian bunga teman itu kan ada bunganya. Nah, kita gunting yang bunganya mana tempelkan ini kan ada yang bunga yang mana? Nah, kita tempelkan ke gunting lalu tempelkan sampai selesai. Dalam artian anak itu bisa bekerja sendiri atau tidak, atau mungkin dibantu temannya. Jadi kan di situ kan ada kayak apa, mereka ini mandiri tidak mandiri. Itu kan ada kemandiriannya di mandirinya di situ. Nilainya berapa? Kemudian kreatif. Bagaimana mereka cara mengguntingnya yang bagus, yang hanya lurus, kalau mungkin sesuai dengan garis-garis dan sebagainya. Tuh. Nah, kemudian anak menempelkan sendiri Pak. Jadi kan sekarang ada kan sesuai dengan siswa ya. Dan mereka menempelkan sendiri. Ada yang perlu, mungkin ada yang perlu dibantu karena tidak bisa. Mungkin ada yang minta bantuan temennya, ada yang minta sama gurunya kadang ya Pak ya. Nggak bisa nempel misalnya, nggak bisa gunting. Kan untuk anak-anak yang apa, mereka punya apa tadi itu kan mereka akan koordinasi motoriknya kan tidak terlalu bisa. Jadi gunting itu kadang nggak bisa Pak, minggu nggak bisa lurus. Kadang malah gunting gambarnya karena minat hujannya sini lurus terus. Jadi itu Pak, jadi anak surga motoriknya tidak terlalu dari cuma bisa ya, berarti kan sangat-sangat berbeda ya. Karena saya bingung nah ini iso ya Pak, dilatih juga nggak bisa itu memang kendala kita Pak ya. Istilahnya banyak bisa itu gunting lurus. ya lurus Belok itu sama lingkaran. gitu. Jadi setelah itu anak menempelkan di tadi Pak. Ke pengetahuannya kan pelajaran Pak ya. Oh ini kok keliru malah begini kan, harusnya ini yang bunga itu bukan di akar, balik kadang-kadang gitu ya. Nah itu kan jangan, karena temennya juga bersama dengan temennya. Kalau gitu Pak ya, terima kasih Pak Kira. Pastinya jadi gambaran pembelajaran yang terjadi beberapa Herman melakukan tadi Pak Herman menyampaikan ada 9 siswa dengan keberagaman yang berbeda-beda. Ada 2 siswa yang kebetulan ada B-nya juga, sehingga ini anak-anak yang 3 ini mungkin lebih dari murid yang lain. Cara motoriknya terus daya ingatnya ini masih lemah. Terus tadi ada Pak Firman juga menyampaikan mengenai kesiapan siswa. Ini sudah masuk di KSE Pak. Salah tidak sadar kita sudah pembelajaran yang sudah sudah disampaikan Pak Firman itu memuat KSE. KS-nya di sini adalah kesadaran diri. Mulai dari Pak Firman bagaimana mengkondisikan kelas, siap belajar, siap. Terus ada berdoa juga gitu. Itu sudah masuk ke KSD. Terus pembelajaran berdiferensiasi di sini Pak Firman sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi yang konten. Pak Firman sudah menyiapkan materi, PPT, media gambar, kayak penting, kaitannya nanti dengan itu. Terus proses di sini Pak Firman ternyata pembelajaran tidak hanya monoton di luar kelas, tapi Pak Firman diajak mengeksplorasi di luar kelas sehingga anak-anak itu punya gambaran tidak hanya secara media gambar saja, tapi di sini anak-anak bisa mengeksplor, oh ini batang, ini daun, ini bunga, ini buah. Jadi anak bisa membedakan apa bagian-bagian tumbuhan, kalau ini akar yang paling di bawah, terus yang menopang itu ada yang namanya batang, terus ada daun, terus ada bunga, terus ada buah. Ini sudah melakukan proses.
di sini untuk pembelajaran berdiferensi Pak Kemas sudah melakukan konten dan proses. Gambar rencana pengembangan diri, gambar pengembangan diri itu ada aktivitas pengembangannya, ada tujuan yang tidak dicapai, terus ukuran keberhasilan, pendukung dan waktu. Nah, kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah Pak Firman sampaikan, aktivitas apa yang perlu Pak Firman perlu dikembangkan tadi. Pak Firman sudah melakukan yang namanya KSE, kompetensi sosial dan emosional, ada referensi pembelajaran, konten dan proses, budaya positif. Ya mau belajar kan kelasnya itu sudah rapi dalam arti anak itu dengan sendirinya sudah nyapu, sudah buang sampah. Jadi saya perintah sudah dengan sendirinya sudah ada yang nyapu. Jadi Nadia itu teman-teman itu kan sudah bersih-bersih. Jadi kan kerja itu kan pagi siang lah. Yang pagi sampai ke bulan dan setelahnya itu kan yang pagi itu kan biasanya kan anak-anak yang kadang-kadang kertas tapi jadi waktu mana itu yang pas yang itu sudah bersih sudah dibersihkan kadang sudah dibuang samanya. Kemudian Mbak, untuk materi ini kan di situ kan ada 2 kali jam pelajaran ya. 2 kali. Kalau di rencananya kan ya itu di situ ada sampai 5 kali pertemuan. Maka itu kan langkah yang pertama, mungkin pertemuan yang lain saya kembangkan. Berarti mungkin lebih ke yang sifatnya fakta. Misalnya kalau mungkin mengenal buah Pak ya, anak mungkin bisa belanja ke pasar dan sebagainya, buah pemangkanya atau mungkin yang lain ya, atau mungkin anak-anak bisa praktek di rumah. Nah itu yang tahun kemarin itu anak-anak suruh menanam ya. Jadi di rumah anak-anak biasa kerja ya, itu anak-anak menanam ya. Menanam, jadi nanti anak-anak itu tahu saya jagung Pak ya, jagung dia di pot ya, di pot itu kan dia tuh tanam, kita kan tahu tumbuhnya berapa hari, 3 hari sampai tumbuh ternyata, kemudian selanjutnya sampai akar tinggi kan tahu daunnya, tahu berapa panjangnya dan sebagainya. Ini praktek di rumah. Kemudian untuk pengembangan selain itu kan materi ini kan bisa juga digunakan untuk kerja ya. Berarti selain juga ini kan bisa kayak membuat olahraga Pak ya. Olahraga itu bisa digunakan oleh kita inovasi Bu ya. Kita inovasi ya itu bisa dengan orang menunjukkan kita foto. Nah, jadi bahan awal itu jadi alat yang kita sediakan. Kan kalau kita buat kain tadi kan pertama kali kan harus ada alat yang disediakan. Namanya alat itu bisa gunting, bisa kertas, dan bisa lem. Nah kemudian setelah itu kan kita foto. Ya anak suruh maju, anak ini mana gambar daun, maju foto. Anak yang gambar bunga, anak yang gambar akar, anak yang gambar batang. Nah, dan setelah itu kita jadikan satu menjadi bahan untuk membuat skala inovasi. Nah, inovasi tapi kan ada aturannya kan dari pendahuluan sampai penutup. Lalu teman-teman yang sudah kita input di buat dokumentasikan dari beberapa file dan laporan klarifikasi. Jadi dalam pengembangan
rencana pelaksanaan pembelajaran tadi yang sudah sampaikan Bapak ya, ada namanya budaya positif, ada yang namanya diferensiasi, terus ada yang namanya KSE, kompetensi sosial dan emosional. Dan kaitannya tadi saya menangkap apa yang dipaparkan Pak Firman, disampaikan Pak Firman. Di sini Pak Firman pengen apa yang dikembangkan itu nanti bagian budaya positif. Di sini nanti Pak Firman agak mengenai kebersihan kelas, bahwa kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab siswa yang ada di kelas itu. Tadi sudah membuang sampah pada tempatnya ketika menggunting kertas. Terus tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan diri dalam hal budaya positif di sini apa Pak? Tujuannya yang hendak dicapai. Jadi tadi kan Pak Firman pengen mengembangkan budaya positif melalui kebersihan kelas. Nah, tujuan yang hendak dicapai. Dari itu kan apa yang dilakukan oleh guru itu kan paling tidak Pak menjadi contoh guru yang lain. Berarti ini salah satu contoh pembelajaran yang baik. Jadi mungkin guru lain bisa contoh dan sebagainya. Kalau bikin dia tanya-tanya. Nah setelah itu kan budaya seperti itu kan bisa menjadi guru lain mengikuti. Makanya bagaimana persiapan untuk belajar ketika mereka belajar, kemudian yang dikembangkan oleh guru kepada siswa itu apa? Jadi mungkin sebagai kayak pilot gitu ya. Jadi kalau atau mungkin dari sekolah lain Pak ya, itu ya membenar berarti ini salah satu upaya untuk biar siswa itu mandiri padahal mandiri dari awal berarti siswa itu mandiri. Jadi mandiri itu tidak harus semua bisa Pak, jadi sesuai dengan kemauan mereka masing-masing. Ternyata anak itu bisa buang sampah dan buang sampah itu mungkin tidak hanya di sekolah, bisa dipastikan di lingkungannya, atau mungkin di rumah, atau mungkin ketika mereka berdoa di rumahnya sangat luas sih. Jadi kebersihan itu memang perlu ditingkatkan, tapi untuk anak-anak yang seperti anak-anak yang mengalami hambatan itu kan mereka juga perlu semacam itu, walaupun tidak dibandingkan dengan anak yang normal ya, tapi mereka sudah punya kemauan, sudah diapresiasi yang baik untuk anak-anak itu. Kalau tidak ini Masih Pak Firman, dari yang saya yang disampaikan Pak Firman itu tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan budaya positif di sini, anak itu bisa mandiri sesuai dengan kompetensi anak masing-masing. Jadi anak bisa membuang sampah tanpa harus disuruh, tanpa harus nama ada perintah. Terus jauh di sini ada tujuan yang sangat bagus sekali. Di sini ada diharapkan dengan tujuan ini ketika pembiasaan menjaga kebersihan kelas itu nanti bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar anak, entah itu di rumah, tempat bermain, entah itu di tempat tidur, maupun di mana saja, sehingga anak itu bisa menjaga lingkungan, bahwa anak itu ketika membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau tak anak itu membuang sampah tidak di tempat sampah, tidak pada tempatnya, itu berarti sudah menyalahi nilai keyakinan yang sudah disepakati, yang sudah diyakini. Terus selanjutnya Pak Kira, ukuran keberhasilan anak itu bahwa anak ini sudah mandiri, sudah menerapkan pembiasaan kebersihan di kelas. Tapi itu ukuran keberhasilannya apa Pak? kan berbeda Pak ya.
razia itu berbeda dengan yang lain. Jabi kan beda. Nah, kemudian dilakukan seperti persiapannya dengan cara nyapu, nah itu kan juga berbeda. Nah, tingkat tingkat keberhasilan dari anak-anak itu untuk ukurannya kita membuang sampah Pak ya, ukurannya itu ternyata membuang sampah itu pas di tempatnya, buang sampah tekan goni, ini lah tekan goni kan gitu. Oh, membuang sampah mana yang membuang sampah di tempat sampah, ternyata ada yang anak-anak sini yang buang sampah orang terlalu pisau, nah itu kan belum berhasil. Jadi ternyata dari awal sampai akhir itu pas itu mereka bisa. Ada yang dari awal bisa ngambil, jadi ngambil itu kadang anak-anak ya kan Pak. Ada yang cacar-cacar juga Pak. Malah agak gede kan. Mau gede mulai tercacar itu banget. Pak, anak-anak itu gitu Pak. Jadi sering tidak tertib ya. Waktunya kan ya. Kadang malah jadi orang lain. Yang dilewati yang malah tambah regel. Itu Pak, ada yang cacar-cacar itu. Ya jadi kita buang sampah ini di sini penuh ya Pak ya. Itu ada yang tidur gitu Pak. Ada yang tumpah gitu. Ada dimasukin lagi. Itu melayun loh. Lah pertama kali lah disokin yang gone. Sokin mas belai. Sebenarnya ya. Gitu Pak. Jadi kan Pak ya. Berbeda-beda pada di anak-anak itu. Nah itu memang kalau anak-anak tidak pas berarti kan perlu dikawal dulu. Oh kita pertama ini anak. Nah kira-kira anak itu memang belum bisa kita kawal. Anak itu perlu ditegaskan yang ketika berapa kita jadi ya itu Pak dua-dua memang gitu Pak. Luar biasa. Gitu. Biasa kesabaran. Iya, dari awal sampai akhir pokoknya dua-dua itu kan Pak harus kita sendiri dulu ya. Jadi gini saya bukan punya begitu, jadi saya operasi rarese ini ya, karena ya belum sih saya yang paling biasa dia. Makanya semasa jadi kan nggak pernah nyapu lah kata dia. Saya nyapu Pak, jadi pagi-pagi kalau rarese ya nyapu saya kadang apa juga. Kan nah, ini kenyataan gitu Pak. Jadi kan sebenarnya tupoksi dulu kan mengajar Pak ya. Mengajarnya hanya ngajar. Kalau saya ramah. Berarti benar-benar berdiferensiasi ya. Iya. Berdiferensiasi bukan pembelajarannya tapi berdiferensiasi tupoksinya. Jadi maksudnya kan gini, kalau anak setelah di sekolah kan memang diarahkan Pak, maksudnya bahasa Jawa itu kan anak tidak bersih, kalau tidak tidak bersih, bukannya tidak bersih. Nah, biar tidak kotor, ya itu anak biar ini tugasnya anak kan gitu. Sama sebetulnya atau mungkin nyapu karena mungkin punya ada nyapu mungkin kan anak tahu yang nanti budaya kayak itu bahkan itu Bang. Terima kasih Kak Mirwan. Sampai menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ini sudah pembelajaran berdiferensiasi tupoksinya ini. Yang tadinya guru tugas tupoksinya itu mengajar, di sini ada tugas tambahan lagi yaitu membersihkan kelas, mengkondisikan kelas bagaimana anak nyaman. Jadi ukuran keberhasilan anak itu ketika anak itu sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, sampai pada tempatnya. Ketika itu masih tercecer itu artinya ukuran keberhasilan itu belum tercapai ya. Kira-kira dalam sampai nanti tujuannya sudah, ukuran keberhasilannya sudah disampaikan, kira-kira untuk menyokong, untuk mendukung ini biar tujuan ini tercapai dan ukuran keberhasilan ini tercapai, kira-kira siapa saja paling penting? Nah, saya jelaskan ketika anak itu buang sampah kan harus dikawal Pak ya, dari terus itu dikawal dari awal dia mengangkat sampah sampai ke jalannya sampai ke tujuannya. Nah, sebetulnya kan
bersamaan. Nah, tapi ketika ada yang mahasiswa yang tidak puas kan biasanya ada yang oke, ayo halo Pak Ujan buat sama menentukan jalan kayak kok teter kan akhirnya kan apa kalau dari awal sudah dipantau itu awal sudah sampai teter sudah benar. Jadi peran kerjanya guru yang kelasnya, tapi teman-teman juga atau mungkin teman sebaya mereka yang gitu ya kan. Kalau anak-anak yang buat sama tidak sampai tempatnya itu dampingi siswa, jadi harus lebih dari satu siswa ya, dengan mereka tim mbak kan mereka selain dia mandiri mereka belajar, jadi intinya jadi lintas mungkin dulu mungkin siswa sendiri teman-teman secara kita. Jadi saya dapat dari apa yang disampaikan ada guru kelas yang mendampingi biar nanti apa namanya dalam ketika membuang sampah ini tidak tercecer, harus sampai tempatnya, harus pada tempatnya. Kalau selain itu ketika tidak ada pendampingan berarti ada rekan guru yang kebetulan di waktu itu melihat anak ketika membuang sampah ini sampahnya ada yang jatuh tercecer bisa diambil. Harus ada teman sejawat yang mengingatkan. Teman sejawat dalam hal ini murid. Tadi ada rekan guru, ada teman sejawat murid. Ada 3 pendukung. Terus kira-kira waktu ini dilakukan seminggu sekali setiap hari atau waktu pembelajaran? Untuk anak yang mungkin hal yang sepele pak ya, tapi untuk kita hal yang sangat berharga sekali karena hal kecil yang mereka lakukan pembelajaran dan bermanfaat bagi kehidupan mereka, jadi kita di sekolah-sekolah SMA, SMK itu hal yang kecil lah buat apa gampang lah, tapi anak-anak itu tanah seperti itu sangat berharga pak. Hal yang kecil itu perlu kita lakukan, mungkin selama kita mengajar itu harus kita biasakan ya. Nah, untuk Ya, waktunya pelaksanaan dari atas sekali. yang setiap hari, jadi pelaksanaan setiap hari nanti lalu pak. Hal yang ini namanya kan apa? Kata kuasa kan gini. Kebiasaan itu kan menimbulkan habit ya. Jadi next biasa itu kan adat yang tidak perlu diperintah, tapi mereka dengan sadar diri sampai baik itu nganu buang. Kadang yang buang sampai itu loh pak. Maksudnya kita dulu coba. Biar anak-anak yang tidak mau itu mau kan. Ya, sekilas buang sampah yang kadang orang itu pak. Untuk nyapu juga akan lagi biasa gitu. Lagi yang baik itu tanahkan Setiap pembelajaran. Iya, setiap pelajaran. Sampai tiba ya langsung ya. Merencanakan pengembangan jadi apa yang kita nanti akan dilanjutkan, akan dikerjakan nanti yang positif dalam hal ini kebersihan kelas. Terus berdiferensiasi, kalau saya tadi mencatat kalau tidak salah mencatat dari melaksanakan S2 pembelajaran berdiferensiasi konten sama proses. Terus untuk yang produk, apakah nanti ada rencana Pak Herman untuk kedepannya ada apa namanya pembelajaran berdiferensiasi yang produk? Tidak di situ karena di situ yang tadi yang sudah itu catatan saya konten proses
organisasi yang produktif. Kalau hasilnya ya. Ya, siap. Jadi anak-anak kita kan banyak sekali ya, masih juga dalam pelayanan pendidikan. Karena pendidikan ini kan memang harus standar awalnya dari perbedaan individu itu lari ke sana ke materi ya, kemudian organisasi nanti produknya itu. Jadi ada yang memang anak itu berbeda, tapi mereka tidak mau, yang penting malah investor. Nah itu kan perlu pelayanan sendiri. Jadi ada segala yang ini hanya ada 7 yang kira nggak bisa. Ya ada yang autis lah ya. Dan perkembangan mangan lah, terus kemudian biasa yang layanan kan itu tetap budaya nih Pak, tidak biarkan Biarkan dibilang kan. Jadi 24 jam. Itu pertama kali itu harus klik dulu kan sebelumnya. Iya. Cara klik gimana sudah dulu Pak. Masuk pun nggak Nggak mau Pak. Belajar nggak Nggak mau. mau. Ini yang dibikin kali nggak tahu ya. Tapi kalau yang ini gitu Pak. Ya biar di kelas 4 malah kelas 5. Ya. Kan ada perbedaan di situ ya. Dengan anak-anak sudah berbeda dengan kedua. Nanti nanti nggak mau dan dirinya Pak. Ya yang mau itu solusi dari dulunya itu gimana pemerangan Transisi ya. ya tadi Dari guru lama ke guru baru. gitu. Jadi ketika kita mengajar di kelas awal kan harus klik dulu dengan siswanya. Nah caranya bermacam-macam Pak. Jadi anak itu nggak langsung masuk kelas terus duduk mendengarkan pelajaran nggak, kalau itu tidak. Saya yakin nggak ada jadi nggak ada. Jadi uniknya dia situ Pak. Jadi ketika kita di kelas yang baru itu harus kita dari awal strategi awal itu yang penting bisa klik dengan siswanya. Yang awalnya bagaimana? Nah itu tergantung kita lihat anaknya gimana pinginnya. Orang dirangkul sih lah, dirangkul dulu bagaimana anaknya itu biar mau kan itu. Karena ini kan ketika kita kalau dengan selatan paling nggak nyambung sih lah. Ketika dia sebagainya, yuk nganu Pak Firman dulu nanti kelas. Atau mungkin perlu digendong, perlu juga Pak Firman. Sayang gitu kan. Nah, itu baru mau. Jadi kalau kita dari awal itu tidak merangkul siswa, nanti selamanya anaknya nggak mau Pak. Jadi ketika siswa yang baru itu kan betul harus ini Pak, harus paling nggak kenal dengan siswa, kenal dulu dari ikut kegiatan paling nggak nyapa dan sebagainya. Ataupun kalau yang apa lah itu lah tadi pas saya dulunya tuh ya yang ini ya yang itu sebelumnya itu loh. Nah itu sinyal Pak, mesti ketika mau masuk mesti saya tunjang Pak. Nah mesti dia datang nggak masuk kelas tapi ngobrol di Bandung sih, rekan-rekan sih, turun sih Pak, putus-putusin ya. Terus saya kan diundang, pakai tapi saya ke sana Pak, kalau ngajak biar masuk, baru lagi lari kan travel gitu, baru mau kelasnya, baru mau anak-anak dulu
ini ya beda banget ke kelasnya nggak mau karena udah nggak mau gitu lah. Memang pertama kali ya merangkul juga ke gimana tahu sama siswanya itu baru katakan kata ya gampang itu itu biar nyaman gitu. Jadi siswa itu pertama kali mau belajar kan nyaman dulu Pak, nyaman dengan gurunya saya bukan dengan mata pelajaran yang diajar enggak, tapi dengan gurunya ya. Bukan materinya. Oh ini di SMA kok ini fisika mau enggak gurunya, kimia enggak mau karena angin ya, karena angin dan tidaknya. Tapi kalau dia sendiri itu bukan angin dan tidaknya, tapi dengan gurunya dulu. Atau kayak oh dia mau dengan gurunya kan. Nah itu saya bisa anak itu bisa klik dengan siswanya, klik itu tidak bisa ya lama ya. Nanti kita ke guru itu bisa kalau gurunya tidak mau membaur dengan siswanya, kita nggak bisa. Jadi kan mengalami itu guru lama ya. Bilang, masa nih mau dulu kamu sering bilang ya itu layanan spesial layanan khusus ya jadi layanan khusus Pak. Jadi siswa itu maunya dengan guru si A ya penting ya untuk biar kita Harus pandai mengambil hati siswa. Iya, dua poin tadi yang masih ada kosongan di pembelajaran tujuan dari pembelajaran menganggap tambah lagi Pak. Nanti kan ada yang gunting, ada yang nempel. Nah, anak yang nggak bisa ngerti, yang lain yang mewarnai. Nah, kemarin kan iso, yang mewarnai itu salah satu yang terakhir mungkin kita kita kerja di rumah. Jadi yang lain nempel, nempel. Karena mereka tidak bisa, maka yang mewarnai. Jadi nempel itu Pak ya. Menempel, mewarnai gambar. Bagian bunganya, sesuai dengan perintah yang sesuai itu juga harus mewarnai bahwa daun itu hijau tidak boleh bisa dilanjutkan kan berarti kan sudah ada bukan menyalahi dan artinya sudah tidak ada kesesuaian kok daun warnanya putih dan tomat warnanya kan merah kok ini kok warnanya tiba-tiba abu-abu kan berarti tidak sesuai dengan warna artinya masih ada perlu pendampingan tujuannya ketika ini berarti lebih ke manfaatnya biar anak itu bisa mandiri dan menyampaikan. Terus untuk ukuran keberhasilannya sendiri Pak, ketika anak itu sudah mau bisa mewarnai, menempel, tadi dari pembelajaran ukuran keberhasilannya apa itu? Di ada skala ya, skala saya
dengan sendirinya, dengan sendiri Bisa tanpa tanpa bantuan, bantuan. hilang tanpa bantuan, kemudian ya, kemudian ada yang tidak bisa sama sekali, atau mungkin sedikit bantuan, bisa tadi, atau mungkin separuh juga kita bantu dan kemudian ada di daerah-daerah mencapai kurang berhasil karena bantuan sudah mandiri, terus tidak bisa sama sekali, artinya memang anak masih butuh pendampingan terus sedikit tambah, artinya anak ini bisa kita kasih pemantik untuk bisa menirukan lah, sudah bisa separuhnya bisa bantu. terus agar semua itu terlaksana sesuai dengan ukuran keberhasilan tersetuju ya, itu siapa saja yang mendukung kalau nantinya tentunya apa saja Bahwa penyanyi dulu, kemudian juga kalau ini sifatnya pekerjaan rumah ya, kan ada orang tua, termasuk tadi yang pekerjaan bersih dari orang tua bisa atau keluarga. Jadi tidak tanggung jawab sekolah sepenuhnya, Pak. Ya kan, sekolah kan hanya berapa persen peran serta orang tua atau lingkungan keberhasilan siswa itu tidak hanya faktornya dari sekolah ya, warga sekolah itu tidak hanya monoton dulu bahwa anak itu waktu yang banyak dihabiskan justru di rumah. Kalau di sekolah kan dulu ini sudah di tangan panjang orang tua ya, ketika anak itu datang ke sekolah, jadi ketika sudah selesai dari belajar ya, kegiatan belajar mengajar, sudah selesai dari sekolah, kita sudah tanggung jawab orang tua. Jadi ada pendukungnya, di sini ada orang tua, ada guru, dan waktunya kapan tempatkan bulan sekali. Kira-kira kegiatan yang seperti ini itu dilaksanakan apa setiap hari? Ya, kalau yang ini tadi kan tadi Pak Firman sudah berhasil berkaitan produk tadi ada mewarnai ada kerja yang tidak bisa beda, anak bisa mandiri, terus ukuran keberhasilannya itu ada di 3 kategori tanpa bantuan, artinya anak sudah mandiri penuh, terus juga bisa sama sekali memang anak ini masih butuh pendampingan penuh, terus sedikit bantuan pendukung yang untuk bisa semua ini tercapai itu ada orang tua, ada guru, ada lingkungan. Kira-kira dalam proses semua ini waktunya kapan dilaksanakan? Ada yang kami ketika di sekolah seperti ini. kalau kegiatan kalah bulan sekali kan kalau lambat mau bulan beda kan tidak beda. Kalau misalnya kebersihan kan tidak paling kan pola apa ya, pola Bisa pengamatan kan bisa.
keperkenanannya berkenan di saya saat ini juga masih proses pendampingan